Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah. Kami putra putri dari Dieng asli, kelahiran saya Desa Pasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah Allah memberikan tugas kepada almarhum abah saya yaitu Syekh Rojak untuk membangun peninggalannya Syekh Dampu Awang yang ada di Desa Sudimah Birlor, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Juga jukungnya Prabu Walang Sungsang yang untuk naik haji ke Tanah Suci, alhamdulillah sudah terbangun. Dan ini ada perintah untuk memuliakan atau mengganti kelambunya beliau yaitu Syekh Danusela yang ada di Gunung Jati, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dan ini suatu bukti wujud bahwa Ki Danusela itu putra dari Dieng. Ayahnya bernama Kiai Danusetra. Kiai Danusetra itu nikah dengan Galuh Pakuan, dikaruniai kedua putra yaitu Kiai Danuwarsih atau yang dijuluki Kiai Kuncung Putih, dan adiknya yaitu Kiai Danusela. Nah, alhamdulillah pada waktu itu Kiai Danusela itu nikah dengan putrinya Ki Ageng Cirebon Girang yang bernama Nyai Arum Sari. Nah, Ki Ageng Cirebon Girang itu kakaknya Nyai Rara Ruda yang dinikah oleh Ki Dampu Awang. Jadi kaitannya dengan Ki Dampu Awang itu beliau itu keponakannya. Masih keponakan gitu? Masih keponakan, masih dekat sekali. Nah, alhamdulillah dalam pernikahannya Ki Ageng Danusela itu dikaruniai seorang putri yang bernama Nyai Retna Riris. Nah, Nyai Retna Riris ini dinikah sama Prabu Walang Sungsang. Berarti Kiai Danusela itu besan dengan Prabu Siliwangi. Dengan pernikahannya Prabu Walang Sungsang dengan Nyai Retna Riris itu dikaruniai seorang putri yang diberi nama Kiai Ageng Caruban. Nah, Kiai Ageng Caruban ini dinikahkan dengan Nyai Cupluk yang ada di Pleret. Itu dikaruniai seorang anak yaitu Kiai Soleh atau Kiai Ageng Trusmi, yang konon setelah melaksanakan ibadah haji beliau wafat di Tanah Suci yaitu di Madinah. Nah, padahal wakilah beliau itu sudah pulang dan naik di sebuah bukit yang ada di Jawa Barat, di Bogor sana, dinamakan Gunung Santri. Makanya di sana ada makomnya Mbah Soleh Gunung Santri Bogor. Nah, itulah sejarah beliau, dan ini pedatinya peninggalannya Ki Ageng Danusela. Nah, karena di Jawa Barat pakainya A, kalau di Jawa Tengah pakainya O. Di sini Pekalangan, kalau di Jawa Tengah Pekalongan. Nah, di sini Wanasaba. Nah, di Jawa Tengah Wonosobo. Nah, di sana pun ada Ki Ageng Bubut Alang-alang di Wonosobo. Itulah sejarah berdirinya Universitas Quran ataupun Unsik. Almarhum Mbah Muntaha itu setiap jam 2 malam selalu sowan mujahadah di makomnya Ki Ageng Bubut Alang-alang yang ada di Bogelan Wonosobo. Sekarang alhamdulillah makomnya sudah terbangun dengan rapi oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, mestinya Wonosobo dan Banjarnegara mengerti bahwa Dieng itu besan sama Prabu Siliwangi, Raja Pejajaran yang ditugaskan di Cirebon. Karena dulu belum ada nama Cirebon, adanya Kerajaan Singapura yang letaknya tidak jauh dari Celancang. Asal hasil usulan dari menantu Galuh Pakuan yaitu Syekh Dampu Awang usul kepada mertua agar supaya diganti namanya jangan Singapura. Nah, itu belum ada negara Singapura pada waktu itu. Sudah ada di Jawa yaitu Kerajaan Singapura. Dengan dasar apa kok minta diganti? Karena Kerajaan Singapura itu tidak punya putra mahkota. Makanya diganti pada tahun 1413 diganti menjadi Caruban Nagari, yang dijadikan kubu pertama adalah
Ki Ageng Danusela atau Ki Ageng Pekalangan atau Ki Ageng Alang-alang, begitu ceritanya. Dan ini suatu wujud bukti yang nyata beliau meninggalkan sebuah pedati terbesar di dunia. Rodanya aja 12 sebetulnya, karena kemarin kebakaran hebat di sini tinggal sisa rodanya 4. Nah, di situ ditumpuk masih rodanya yang sisanya itu. Wakilah pada waktu membangun Masjid Cipta Rasa Kesepuhan Cirebon, ya, itu berkah pedati inilah maka materialnya dalam kurun 1 malam sudah selesai. Inilah karomahnya beliau, Ki Ageng Alang-alang atau Ki Ageng Pekalangan atau Ki Ageng Danusela. Jadi Ki Ageng Danusela itu adiknya Ki Ageng Danuwarsi, bapaknya dari Dieng yaitu Danusetra. Makanya Mbah Panani napak tilas ada di Gunung Dieng. Ini sejarah bukan hanya cerita. Besar kemungkinan di Kesultanan Kecirbonan, Kesultanan Keprabonan, juga Kesultanan Kanoman sampai Kesepuhan itu ada silsilah itu. Waktu tahunnya juga ada 1413. Jadi peran pentingnya Prabu Siliwangi dengan peran pentingnya Prabu Walang Sungsang, juga peran pentingnya Resi Danusela atau Ki Ageng Danusela ini yang telah diatur skenarionya oleh Ki Dampu Awang, alhamdulillah terwujud menjadi Caruban Nagari, sekarang menjadi Cirebon. Itu sekelumit sejarah dari beliau. Ada sedikit pesan atau himbauan atau harapannya ke depannya seperti apa? Harapan kami ke depan semoga untuk regenerasi ke depan. Iya. Karena saya punya suatu ikhwan atau sahabat karib saya, baru ditemukan dalam sekian tahun lamanya. Beliau bernama Muhammad Hartono dari Kalimantan Timur. Itu menyepot sekali dengan sejarah-sejarah tersebut agar supaya ke depan pada mengerti dengan perjuangannya para sesepuh, para leluhur yang telah memperjuangkan daerah, juga telah memperjuangkan agama. Beliau itu sanggup mengorbankan jiwanya, raganya, hartanya, bendanya, yaitu untuk memperjuangkan Islam di tanah Jawa.